Wahai jiwa terpilih, pesan yang akan Anda dengar ini bukanlah kebetulan. Jika mata Anda tertuju pada tulisan ini saat ini, pahamilah ini bukan peristiwa acak, bukan keberuntungan semata. Semesta telah menuntun Anda sampai di titik ini untuk mendengar bisikan yang hanya ditujukan bagi Anda. Pagi ini, sesuatu di dalam diri Anda telah beresonansi dengan keheningan langit. Anda telah melakukan sesuatu yang membuat alam semesta tersenyum, bukan karena tindakan besar, tetapi karena ketulusan di baliknya. Ada saat-saat ketika ketaatan yang diam berbicara lebih lantang daripada pertunjukan apapun di hadapan banyak orang. Ketika Anda tetap berdoa meski hati terasa kosong. Ketika Anda memaafkan, meski tak pernah menerima permintaan maaf. Ketika Anda menahan diri dari keinginan buruk, bahkan ketika tak ada yang melihat, langit melihat itu semua. Dan tanpa Anda sadari, sesuatu yang kuat telah bergerak hari ini. Sebuah getaran halus di alam semesta berbalik menuju Anda, karena pilihan sederhana yang Anda buat untuk tetap percaya. Tindakan kecil Anda, keputusan Anda untuk berkata ya kepada kebaikan, telah mengguncang batas yang tak terlihat. Pagi ini bukan pagi biasa. Alam semesta mencatat kesabaran Anda. Sang kehidupan tersenyum pada keteguhan Anda. Apa yang Anda anggap sepele, ternyata merupakan bentuk ibadah paling murni. Ketulusan tanpa saksi, keikhlasan tanpa tepuk tangan. Dan karena ketaatan yang tak terlihat itu, pintu-pintu kini mulai terbuka. Cahaya keberuntungan mulai menyelinap ke dalam hidup Anda. Berkah mulai bergerak mendekat. Semesta selalu menanggapi ketaatan yang tulus dan hari ini, tanpa Anda sadari, Anda telah memicu gelombang perubahan itu. Sebelum Anda melangkah lebih jauh, dengarkan baik-baik. Jika hati Anda merasa seolah pesan ini memang ditujukan untuk Anda, jangan abaikan. Tanggapi dengan keyakinan. Biarkan diri Anda terhubung pada arus kebaikan yang sedang bergerak menuju hidup Anda. Bagi mereka yang terus memberi dan berbagi baik dengan waktu, tenaga, atau dukungan tulus lainnya, pahamilah. Memberi bukan hanya soal pemberian, tapi juga ungkapan terima kasih. Itu adalah cara Anda berkata dalam diam. Terima kasih karena engkau melihatku, memahami perjuanganku. Dan doa atau kebaikan yang Anda tanam itu akan naik seperti aroma yang harum, menjadi tanda bahwa Anda masih berjalan dalam kesetiaan, meski dunia seringkali tak mengerti jalan yang Anda pilih. Jangan pergi kemanapun dulu. Tetaplah di sini sejenak. Sebab dalam beberapa momen berikutnya, Anda akan mengerti mengapa ketaatan Anda begitu berarti, mengapa langit merayakan keberanian Anda hari ini, dan bagaimana momen kecil ini akan memulai rangkaian perubahan besar yang berpihak pada Anda. Ingatlah, kehidupan memperhatikan hal-hal yang sering diabaikan manusia. Salah satu kebohongan terbesar yang sering disebarkan oleh kegelapan adalah bahwa kebaikan kecil Anda tidak berarti apa-apa, bahwa tidak ada yang memperhatikan. Padahal, kebenarannya adalah alam semesta mencatat apa yang tidak dilihat oleh manusia. Setiap momen kecil ketika Anda memilih kebaikan di atas amarah, setiap kali Anda berdoa dalam diam, setiap kali Anda menolong tanpa disorot, semuanya direkam. Tidak ada kembang api, tidak ada tepuk tangan, tapi ketika Anda memilih keyakinan daripada ketakutan, Anda telah menyentuh hati langit. Saat Anda memutuskan untuk memaafkan daripada menyimpan dendam, saat Anda tetap bersyukur di tengah kesakitan, saat Anda memilih untuk bersabar daripada menyerah, itulah saat-saat di mana kehidupan memperhatikan dan berkata, "Aku melihatmu." Dunia mungkin hanya menilai hasil dan penampilan, tetapi alam semesta menilai keikhlasan. Anda tidak perlu melakukan hal besar, cukup lakukan sesuatu yang nyata, yang lahir dari hati yang bersih. Setiap tindakan tersembunyi yang lahir dari ketulusan menjadi aroma harum yang naik ke langit. Setiap ucapan terima kasih dalam kesunyian bergema jauh ke alam abadi. Dan pagi ini, aroma itu kembali mencapai langit. Para penjaga cahaya telah menyaksikan ketabahan Anda. Semesta tersenyum pada kegigihan Anda. Mungkin Anda berpikir ini hanya hari biasa, matahari yang sama, rutinitas yang sama. Tapi ketahuilah, pagi ini, sebelum matahari terbit, semangat Anda telah lebih dulu terbit. Kehidupan tidak pernah melewatkan air mata yang Anda sembunyikan, doa yang Anda bisikkan dalam diam, atau kesetiaan yang Anda jaga tanpa saksi. Tidak ada yang sia-sia. Setiap tindakan kecil Anda menjadi bagian dari keindahan besar yang sedang disusun untuk Anda. Keyakinan yang Anda bawa dalam diam, keyakinan yang selama ini Anda bawa dalam diam, ternyata memiliki kekuatan besar. Segala ketulusan dan kesetiaan Anda telah diperhatikan. Alam semesta melihat keteguhan hati Anda,
mencatat setiap langkah setia yang Anda jalani, dan kini saatnya semua itu mendapatkan balasan yang terbuka. Dengarkan baik-baik, sosok yang terpilih. Yang di atas tidak mencari kesempurnaan, melainkan ketulusan. Ia mengetahui kelemahan dan kekurangan Anda, namun yang paling berharga bukanlah kesempurnaan, melainkan kesetiaan hati. Seperti tertulis dalam sebuah pesan bijak, Dia yang memulai pekerjaan baik dalam dirimu akan menyelesaikannya hingga tuntas. Artinya, bahkan ketika Anda merasa belum sempurna, langit tetap merayakan setiap kemajuan kecil yang Anda capai. Mungkin Anda berkata, "Saya tidak berdoa cukup lama hari ini." Namun suara lembut menjawab, "Tapi Anda tetap berdoa." Anda mungkin merasa, "Saya tidak cukup bersemangat pagi ini." Lalu jawaban datang, "Namun Anda masih percaya." Anda mungkin sempat berpikir untuk menyerah, tetapi nyatanya Anda tidak melakukannya. Alam semesta melihat setiap usaha Anda dengan penuh kasih. Satu langkah kecil menuju kebaikan memiliki arti jauh lebih besar daripada yang bisa Anda bayangkan. Tidak dibutuhkan kesempurnaan, melainkan keberanian untuk terus berusaha. Setiap kali Anda mencoba kembali, meski dalam ketidaksempurnaan, cinta sejati menyambut Anda. Keputusan kecil untuk tetap berkata ya pada hal baik bergema lebih kuat di langit dibanding pencapaian besar yang dilakukan tanpa ketulusan. Langit tidak hanya merayakan hasil akhir, tetapi juga niat di balik setiap tindakan. Keinginan Anda untuk menjadi lebih baik, meski terkadang tersandung, adalah hal yang menggerakkan hati semesta. Ketika Anda berkata dalam hati, "Tolong bantu saya menjadi pribadi yang lebih baik," alam pun memperhatikan. Saat Anda berbisik, "Saya tetap percaya," bahkan sekarang, energi semesta bergetar menyambutnya. Niat Anda untuk memulai lagi, mempercayai lagi, dan berusaha lagi, membuat langit bersenandung penuh sukacita. Anda telah menyenangkan hati semesta bukan karena Anda sempurna, tetapi karena Anda hadir dan tidak menyerah. Anda tetap berdiri, tetap percaya, tetap bertumbuh. Sebelum seseorang memegang mahkota kemenangan, ia pernah menggenggam alat sederhana. Sebelum menghadapi tantangan besar, ia pernah menjaga hal kecil dengan setia. Di tempat yang sepi, saat tidak ada yang melihat, kesetiaannya diuji. Namun langit melihat semuanya. Setiap usaha tanpa sorotan, setiap tindakan tanpa pujian, semuanya tercatat. Begitu juga dengan Anda. Anda telah berjuang dalam diam, berdoa tanpa didengar orang lain, bertahan meski lebih mudah untuk berhenti, dan tetap berjalan, meski hati Anda ingin menyerah. Kini semesta berkata, "Inilah jiwa yang berharga." Mungkin tepuk tangan manusia tidak terdengar, tetapi pengakuan dari langit bergema kuat. Anda mungkin merasa terabaikan, padahal sesungguhnya Anda sedang dipilih. Jangan remehkan kesetiaan yang tersembunyi. Ia adalah benih dari kebahagiaan yang nyata. Dalam pesan kebijaksanaan lain tertulis, "Siapa yang setia dalam hal kecil, akan dipercaya dalam hal besar." Setiap tindakan tulus, setiap keputusan kecil untuk tetap jujur, setiap momen di mana Anda memilih kebaikan, meski tak ada yang melihat, semuanya membentuk kekuatan batin yang luar biasa. Anda sedang dipersiapkan untuk sesuatu yang lebih besar daripada yang bisa Anda bayangkan. Pagi ini bukanlah pagi yang biasa. Ada sesuatu dalam niat dan tindakan Anda yang menarik perhatian langit. Para malaikat telah memperhatikan. Sang Pencipta mencondongkan diri untuk melihat lebih dekat. Ketika kesetiaan seseorang menarik perhatian langit, akan terjadi rangkaian peristiwa yang membawa keberuntungan, dan itulah yang sedang terjadi sekarang. Konsistensi Anda yang tenang telah menjadi kesaksian yang terdengar jelas di alam semesta. Ketaatan yang dahulu tersembunyi, kini berubah menjadi momen peningkatan yang luar biasa. Mari bicarakan tentang saat itu, momen hening yang penuh makna di pagi hari. Mungkin Anda terbangun dalam keadaan lelah, namun masih sempat berbisik, "Terima kasih." Mungkin Anda tidak merasa kuat untuk berdoa, tetapi tetap menundukkan kepala. Mungkin sebelum melangkah keluar, Anda hanya berkata, "Saya percaya." Itulah yang membuat langit tersenyum. Anda tidak perlu melakukan hal besar yang menggetarkan dunia, cukup hadir dengan keyakinan. Dan ketika Anda melakukannya, semesta pun memperhatikan. Ada sebuah makna mendalam dalam keberserahan hati. Ketika hati manusia tetap berusaha berharap meski terluka, itulah suara yang paling indah di langit. Alam semesta tidak bergerak karena keramaian, melainkan karena ketulusan. Saat suara Anda yang bergetar menyebut namanya, itu menjadi bentuk penghormatan yang paling murni. Langit menghargai suara itu bukan karena kerasnya, melainkan karena ketulusannya.
Pagi ini, suara Anda terdengar di koridor keabadian. Segalanya berhenti sejenak. Perhatian tertuju pada Anda. Anda menyentuh hati langit, dan langit pun mencatatnya. Itulah sebabnya Anda merasakan kedamaian yang aneh namun lembut sekarang. Itulah mengapa batin Anda terasa tergugah, karena semesta sedang merespons sikap hati Anda. Nada dari penyerahan diri Anda telah menjadi melodi indah di ruang keagungan. Bukan kata-kata Anda yang berarti, melainkan ketulusan Anda. Bukan kekuatan Anda yang penting, melainkan kepercayaan Anda. Anda akhirnya menyenangkan hati langit, karena Anda memilih untuk tetap percaya, meskipun tidak mudah. Anda mengangkat pandangan saat Anda bisa saja menyerah. Dan pada momen yang sakral itu, Anda tidak sekadar bertahan, Anda sedang memuliakan kehidupan. Langit tersenyum, karena hati Anda berbicara lebih keras daripada keadaan Anda. Ada sebuah rahasia yang jarang disadari banyak orang. Ketika langit memberi perhatian kepada seseorang, bumi mulai menyesuaikan dirinya untuk menghormati perhatian itu. Ketika semesta mengingat seseorang yang pernah terlupakan, segala sesuatu yang tertunda mulai bergerak. Apa yang dulu tertahan kini mulai dilepaskan. Apa yang dulu tersembunyi kini mulai tampak jelas. Nama Anda kini tercatat dalam catatan keberadaan, dan bumi harus menyesuaikan diri dengan catatan itu. Langit yang menyaksikan kesetiaan Anda kini sedang memberikan responsnya. Mungkin Anda belum melihatnya, tetapi keberuntungan sudah bergerak ke arah Anda. Tangan tak terlihat sedang mengatur keadaan, agar berpihak pada Anda, membisikkan nama Anda di tempat yang tepat, dan mempertemukan Anda dengan orang-orang yang sesuai. Penolakan yang dahulu Anda alami akan berubah menjadi pengakuan. Hambatan yang dulu menghalangi akan berubah menjadi jalan terbuka. Ketika semesta memutuskan untuk memberi Anda anugerah, bahkan angin pun mengubah arah. Orang-orang akan mulai memperhatikan Anda tanpa alasan yang jelas. Pintu yang dulunya tertutup akan tiba-tiba terbuka. Kedamaian akan mengalir ke tempat yang dulu penuh tekanan. Segala kebutuhan akan muncul dari sumber yang tidak Anda sangka, karena ketika semesta berkenan kepada seseorang, seluruh ciptaan bekerja sama dengan kebahagiaan itu. Alam semesta seolah condong mengikuti arah keberkahan. Setiap penolakan akan tunduk pada penerimaan dari langit. Anda tidak perlu berjuang keras untuk itu. Semua sudah dijadwalkan pada waktunya. Tidak ada kekuatan apapun di dunia ini yang bisa membatalkan sesuatu yang sudah disahkan oleh semesta. Tidak ada pendapat manusia, tidak ada kegagalan masa lalu, dan tidak ada kekuatan negatif yang dapat membatalkan apa yang sudah ditetapkan untuk Anda. Anda telah dikenali oleh alam semesta. Anda kini telah diakui oleh alam semesta. Dan pengakuan itu membawa makna besar. Persetujuan dari langit jauh lebih kuat daripada penolakan dunia. Waktu dari alam semesta jauh lebih tepat daripada setiap hambatan yang coba menghentikan Anda. Jadi, jangan terkejut bila dalam beberapa hari ke depan, berbagai hal mulai selaras secara tak terduga. Itu bukan keberuntungan, itu adalah pengakuan. Air yang dulu menggenang kini mulai surut. Pintu-pintu yang terkunci perlahan terbuka. Tanah tandus mulai berbunga kembali. Anda telah melakukan sesuatu yang membuat langit tersenyum. Dan kini semesta sedang menyiapkan balasannya. Kebaikan yang tulus dari hati Anda akan segera diumumkan secara terbuka melalui hasil yang selama ini Anda perjuangkan dalam diam. Pesan ini bukan sekadar untuk menghibur Anda, melainkan untuk mengingatkan siapa diri Anda sebenarnya. Anda tidak tak terlihat, Anda tidak dilupakan, Anda tidak diabaikan, Anda dilihat, dikenal, dan dirayakan oleh semesta. Setiap hari, ketika Anda terus percaya, Anda sedang menulis satu baris baru dalam catatan keabadian, sebuah kesaksian yang akan bergema hingga akhir waktu. Setiap tindakan penuh kasih, setiap langkah iman, setiap doa yang terucap lirih, semuanya tercatat dalam lembar-lembar kehidupan yang disimpan dengan penuh penghormatan. Seperti pesan dalam ajaran lama, jangan lelah berbuat baik. Pada waktu yang tepat, Anda akan menuai hasilnya. Jika tidak menyerah, maka, wahai jiwa terpilih, teruslah menanam kebaikan, teruslah melayani dengan hati yang tulus, teruslah bersinar di tengah gelapnya dunia. Kesetiaan Anda yang tak terlihat sedang menyiapkan panen yang tak terhentikan. Alam semesta telah menuliskan nama Anda dalam buku keteguhan. Setiap langkah ketaatan yang Anda ambil sedang membangun masa depan yang penuh balasan indah. Mungkin penantian terasa panjang, tetapi setiap detiknya mengandung tujuan yang dalam. Anda tidak sedang kehilangan waktu, Anda sedang menulis kesaksian. Dan ketika besok Anda terbangun dan hari terasa biasa lagi, ingatlah ini,
Alam semesta tidak pernah lupa pada apa yang telah dicatatnya. Bahkan saat hidup tampak sunyi, kehidupan di atas sana tetap bekerja. Malaikat-malaikat kebaikan yang mencatat perjuangan Anda hari ini akan menjadi pembawa hasilnya di hari esok. Setiap terbit matahari adalah pengingat bahwa langit masih memperhatikan, masih tersenyum, dan masih menulis kisah Anda. Keheningan bukanlah ketidakhadiran itu, adalah masa penetasan. Masa di mana sesuatu sedang tumbuh diam-diam di balik layar kehidupan. Anda telah menyentuh hati langit pagi ini, dan semesta mencatatnya. Hidup Anda adalah surat yang hidup ditulis oleh kasih, disegel oleh keyakinan. Setiap hari, ketika Anda memilih harapan di atas keputusasaan, alam menambahkan satu tanda persetujuan di samping nama Anda. Anda adalah karya yang terus disempurnakan, masih dibentuk, masih disucikan oleh pengalaman, masih dirayakan oleh semesta. Dunia mungkin melihat Anda sebagai sosok biasa, tetapi langit melihat Anda sebagai pejuang yang tidak pernah berhenti melangkah. Maka, berjalanlah dengan berani, bawalah kedamaian dalam jiwa Anda. Tersenyumlah dengan keyakinan, karena langit pun sedang tersenyum kepada Anda. Alam semesta tidak hanya melihat Anda, ia merayakan Anda. Dan di antara catatan abadi yang tertulis di atas sana, ada satu kalimat yang berbunyi, "Yang satu ini telah membuatku berkenan." Doa untuk jiwa yang bertahan. Mari kita hadir bersama dalam hening, dengan hati yang terbuka, bukan untuk berbicara banyak, melainkan untuk menyala dalam kesadaran yang dalam. Engkau yang mengatur kehidupan, yang melihat apa yang tersembunyi, yang mendengar tangis dalam diam, yang memberi kekuatan pada mereka yang tetap setia di jalan kebaikan. Hari ini semesta bersukacita, karena anak kehidupan ini akhirnya berkenan, bukan karena kesempurnaan, tapi karena keteguhan, bukan karena kekuatan, melainkan karena penyerahan. Engkau telah melihat air mata yang tak pernah sempat jatuh ke bantal. Engkau telah menyaksikan keyakinan yang tetap berdiri ketika segalanya runtuh. Engkau melihat ketaatan yang melampaui logika manusia. Dan pagi ini, alam semesta tersenyum. Langit mencatat nama mereka. Cahaya berbisik, memanggil dengan lembut. Terima kasih karena selalu mengingat yang terlupakan. Terima kasih karena memberi penghargaan bagi mereka yang tetap setia. Terima kasih karena menanamkan kekuatan baru ke dalam jiwa yang letih. Hari ini, kehidupan kembali berdenyut lembut. Keajaiban sedang bergerak ke arah mereka yang tidak menyerah. Dan di balik setiap kesunyian, cahaya sedang bersiap untuk muncul kembali. Doa untuk mereka yang hampir menyerah. Bagian 1. Saat dunia terasa terlalu sunyi. Ada masa ketika dunia terasa begitu diam. Tidak karena benar-benar sunyi, tetapi karena suara hati sendiri mulai tenggelam dalam kebisingan kehidupan. Anda berjalan, namun tak tahu arah. Anda berusaha, namun tak tahu untuk siapa. Setiap hari, terasa seperti mengulang luka yang sama dalam wujud yang berbeda. Di momen seperti itu, keheningan menjadi cermin yang tajam, memantulkan segala hal yang pernah Anda tahan, tangisi, dan sembunyikan. Namun di tengah kelelahan itu, ada sesuatu yang tidak padam. Sesuatu yang kecil, lembut, tapi tetap menyala. Ia disebut harapan. Harapan itulah yang membuat Anda membaca doa ini sekarang. Harapan yang mengatakan, "Saya belum selesai." Ketika semesta tampak menutup jalan, mungkin sebenarnya ia sedang membuka ruang-ruang untuk Anda berhenti, menghela napas, dan menata ulang arah perjalanan. Bagian 2, luka yang mengajarkan cara bertahan. Ada luka yang datang bukan untuk menghancurkan, tapi untuk mengingatkan. Luka itu bukan musuh, melainkan guru yang keras kepala. Ia datang tidak diundang, tinggal terlalu lama, dan sering kali membuat Anda bertanya, "Mengapa aku?" Namun di balik setiap sakit, ada pelajaran yang pelan-pelan terbuka, bahwa manusia tumbuh bukan di saat segalanya mudah, tetapi ketika ia belajar berdiri setelah jatuh. Luka membuat Anda belajar mengenali siapa yang sungguh peduli, dan siapa yang hanya hadir saat langit cerah. Luka mengajari Anda bahwa keikhlasan tidak tumbuh dari banyaknya kata, tetapi dari keberanian untuk melepaskan. Dan yang paling penting, luka membuat Anda menyadari bahwa bahkan dalam kehilangan, masih ada ruang untuk menemukan diri sendiri. Biarkan luka itu tidak menjadi beban, tetapi menjadi jembatan menuju versi diri yang lebih kuat. Karena di ujung setiap rasa sakit, selalu ada kelahiran kembali. Bagian 3. Ketika Anda hampir menyerah, ada saatnya Anda merasa semua doa hanya terpantul kembali. Tidak ada jawaban, tidak ada tanda, hanya diam yang panjang. Dan Anda mulai berpikir, mungkin sudah waktunya berhenti berharap.
Namun justru di detik itulah, kehidupan sedang menguji seberapa besar tekad Anda. Bukan karena semesta kejam, tetapi karena ia sedang memastikan, apakah Anda benar-benar siap menerima yang Anda minta. Kadang yang membuat kita hampir menyerah bukan karena kita lemah, melainkan karena kita sudah terlalu lama menahan beban tanpa jeda. Anda tidak salah karena lelah. Anda hanya manusia yang sudah terlalu lama berjuang tanpa pelukan, tanpa pengakuan, tanpa hasil yang terlihat. Tapi dengarkan ini baik-baik. Anda tidak berjalan sendirian. Ada kekuatan yang diam-diam mencatat setiap usaha Anda, setiap air mata, setiap harapan yang tidak terucap. Dan ketika waktunya tiba, semua itu akan kembali kepada Anda, bukan dalam bentuk yang sama, tapi dalam versi yang jauh lebih indah dari yang pernah Anda bayangkan. Bagian 4. Cahaya yang tumbuh dari dalam. Kekuatan sejati tidak datang dari dunia luar. Ia tumbuh perlahan dari dalam diri, seperti cahaya kecil di tengah gua gelap. Kadang orang lain tidak melihatnya. Bahkan Anda sendiri pun kadang lupa bahwa ia ada. Tapi setiap kali Anda memilih untuk tetap melangkah meski hati retak, cahaya itu bertambah terang. Cahaya itu bernama keyakinan. Ia tidak berteriak, tidak mencolok, tapi keberadaannya mengubah segalanya. Dengan keyakinan, Anda bisa berjalan di jalan yang belum Anda lihat ujungnya. Dengan keyakinan, Anda berani tersenyum di tengah hal yang tidak Anda pahami. Dan dengan keyakinan pula, Anda tetap percaya bahwa semua ini tidak sia-sia. Ketika Anda mulai ragu, ingatlah, tidak ada malam yang abadi. Mungkin gelapnya panjang, tapi selalu ada fajar yang sedang menunggu di balik cakrawala. Cahaya itu akan datang bukan dari luar, tetapi dari dalam diri Anda sendiri. Bagian 5. Doa dari hati yang pernah terluka. Saat ini, izinkan saya menundukkan kepala dalam diam dan berdoa untuk Anda. Semoga Anda yang membaca ini merasakan pelukan lembut kehidupan. Semoga kelelahan Anda perlahan berubah menjadi ketenangan. Semoga yang hilang tidak hanya diganti, tapi dilipat gandakan dengan kebaikan yang tidak terduga. Dan semoga segala sesuatu yang membuat Anda menangis, suatu hari nanti, menjadi alasan Anda tersenyum paling tulus. Untuk setiap langkah yang berat, semoga bumi memeluk kaki Anda dengan lembut. Untuk setiap air mata yang jatuh, semoga langit menyimpannya sebagai alasan untuk menurunkan keberkahan. Dan untuk setiap doa yang belum dijawab, semoga semesta sedang menyiapkan jawaban yang lebih indah dari yang Anda pinta. Anda tidak ditinggalkan. Anda sedang dipersiapkan. Dan ketika waktu tiba, semua luka akan menjadi bukti bahwa Anda pernah bertahan, dan itu berarti Anda menang. Bagian 6. Ketika hidup tidak memberi penjelasan. Kadang hidup tidak datang membawa alasan, hanya kejadian. Tidak ada penjelasan mengapa sesuatu harus berakhir. Tidak ada tanda mengapa seseorang datang hanya untuk pergi. Tidak ada peta untuk luka yang Anda rasakan. Namun di balik semua itu, kehidupan selalu punya maksud yang diam-diam bekerja. Ia tidak menjawab dengan kata-kata, tapi dengan proses. Ia tidak menjelaskan dengan logika, tapi dengan perubahan. Sebab jika semua hal dijelaskan terlalu cepat, Anda tidak akan sempat belajar dari heningnya perjalanan. Hidup sering kali terasa seperti teka-teki tanpa petunjuk. Namun, semakin Anda berjalan, potongan-potongan itu mulai saling menemukan tempatnya sendiri. Rasa kehilangan, penantian, dan air mata yang dulu tampak tak berarti tiba-tiba menjadi jalan menuju pemahaman yang lebih tinggi. Ketika Anda merasa hidup tidak adil, cobalah lihat sekali lagi. Mungkin bukan ketidakadilan, melainkan penyusunan ulang. Sebuah cara lembut semesta untuk menempatkan Anda di posisi yang lebih tepat. Bahkan ketika prosesnya terasa seperti kehilangan. Bagian 7. Tentang bertahan dengan hati yang lelah. Ada jenis kekuatan yang lahir bukan dari kemenangan, tapi dari ketabahan. Kekuatan yang tumbuh di antara air mata yang dibiarkan mengalir tanpa malu. Kekuatan yang tidak berteriak, tidak menuntut pengakuan. Ia hanya bernapas perlahan dan terus melangkah. Anda yang masih bertahan hari ini, meski hampir menyerah, itu bukan hal kecil. Itu adalah keberanian yang diam-diam luar biasa. Setiap kali Anda memilih untuk tidak mengakhiri, padahal semua terasa berat, Anda sedang memenangkan pertempuran paling penting, melawan keputusasaan. Bertahan bukan berarti tidak menangis. Bertahan berarti menangis, tapi tetap melangkah. Bertahan bukan berarti tidak pernah ingin berhenti. Bertahan berarti tetap berusaha walau hati ingin menyerah 1000 kali. Dan percayalah, tidak ada langkah kecil yang sia-sia. Setiap usaha Anda, sekecil apapun, sedang menulis kisah kebangkitan yang suatu hari akan Anda syukuri.
Karena kekuatan sejati bukan diukur dari seberapa keras Anda berjuang, tapi dari seberapa lembut Anda tetap percaya. Bagian 8. Saat Anda tidak lagi dikenal oleh dunia, ada masa ketika dunia tidak lagi mengenali Anda. Teman menjauh, orang-orang tidak lagi memuji. Dunia yang dulu menyambut Anda dengan hangat, kini seolah menutup pintu perlahan. Di titik itu, Anda mungkin berpikir bahwa Anda telah kehilangan segalanya. Padahal sebenarnya, Anda sedang ditemukan oleh diri Anda yang baru. Kesunyian tidak selalu berarti kekalahan. Kadang ia adalah panggilan untuk kembali pada inti. Di dalam sepi, Anda mulai melihat hal-hal yang dulu tertutup oleh hiruk-pikuk dunia. Bahwa nilai Anda tidak tergantung pada siapa yang melihat. Bahwa cinta tidak selalu harus dimengerti untuk tetap tulus. Bahwa kehadiran Anda tetap berarti, bahkan jika tidak dipuji siapapun. Kesendirian mengajari Anda cara menjadi utuh tanpa penonton. Ia menuntun Anda untuk berdiri bukan karena ingin diperhatikan, tapi karena sadar bahwa keberadaan Anda sendiri sudah berharga. Dan ketika Anda akhirnya kembali berjalan di dunia ini, langkah Anda akan lebih tenang, lebih dalam, lebih sadar. Karena kini Anda tidak lagi mencari validasi, Anda telah menemukannya di dalam jiwa sendiri. Bagian 9. Momen ketika langit mulai terbuka. Suatu hari, tanpa Anda sadari, sesuatu mulai berubah. Hal-hal kecil yang dulu membuat Anda menangis, kini tidak lagi mengguncang. Beban yang dulu terasa berat, kini mulai ringan. Dan di dalam hati, muncul rasa damai yang tidak bergantung pada apapun. Itulah tanda bahwa langit sedang terbuka. Doa-doa yang dulu Anda kira tak terdengar, kini mulai meneteskan jawabannya dalam bentuk ketenangan. Bukan dalam bentuk keajaiban besar yang tiba-tiba datang, melainkan melalui keseharian yang terasa lebih ringan. Anda mulai mengerti bahwa kebahagiaan sejati bukan ketika semua masalah hilang, tapi ketika Anda bisa tersenyum di tengah badai. Anda mulai sadar bahwa doa tidak selalu mengubah keadaan, tapi selalu mengubah diri yang menghadapinya. Dan perubahan itulah mukjizat pertama yang sesungguhnya. Langit tidak selalu berwarna biru, tapi setiap kali Anda berani menatapnya dengan harapan, awan kelabu pun bisa menjadi tanda keindahan yang baru. Bagian 10. Doa untuk langkah yang akan datang. Untuk setiap jiwa yang membaca ini, semoga langkah Anda ke depan tidak lagi dibayangi oleh masa lalu. Semoga Anda belajar memaafkan diri sendiri atas hal-hal yang dulu tidak Anda pahami. Semoga hati Anda menjadi rumah yang damai bagi segala hal yang pernah ingin Anda lupakan. Biarlah setiap pagi menjadi awal baru, bukan kelanjutan dari kemarin yang berat. Biarlah setiap napas menjadi pengingat bahwa Anda masih punya kesempatan untuk mencintai, memperbaiki, dan melanjutkan hidup. Jika selama ini Anda merasa tidak cukup, ingatlah, Anda telah melewati hal-hal yang banyak orang bahkan tak sanggup menanggungnya. Jika Anda merasa tidak terlihat, ingatlah, ada kekuatan yang selalu mengawasi langkah Anda, mencatat setiap niat baik, dan tidak akan membiarkan jerih payah Anda hilang begitu saja. Hari ini, biarkan semua yang pernah menyakitkan berubah menjadi bahan bakar. Biarkan kekecewaan menjadi akar bagi kebijaksanaan. Biarkan perjalanan Anda menjadi bukti bahwa luka tidak pernah gagal, membentuk keindahan hanya saja butuh waktu untuk melihatnya. Dan saat Anda kembali menatap langit, semoga hati Anda tahu, segalanya tidak berakhir di sini. Ini baru permulaan. Bagian 11. Saat luka mulai menjadi cahaya. Ada saat dalam hidup ketika luka berhenti menyakitkan dan mulai bersinar. Awalnya Anda tidak menyadarinya. Anda hanya merasa lebih tenang, lebih menerima, lebih damai terhadap hal-hal yang dulu membuat Anda gemetar. Dan perlahan Anda mengerti bahwa luka bukan hanya perih yang ditinggalkan waktu, tetapi pintu menuju kebijaksanaan. Ia mengajari Anda untuk lebih sabar dalam memahami orang lain. Ia menuntun Anda untuk berhati-hati dalam mencintai. Ia membuat Anda belajar cara mencintai diri sendiri, bukan dengan ego, tapi dengan kasih yang tenang dan tulus. Luka mengikis kesombongan. Ia membuat Anda berhenti merasa paling benar. Ia mengembalikan Anda pada kesadaran bahwa setiap manusia sedang belajar, sedang tumbuh, sedang berusaha. Kini, Anda tidak lagi menyesali apa yang terjadi. Anda mulai berterima kasih. Karena tanpa luka itu, Anda mungkin tidak akan pernah tahu betapa kuatnya hati Anda sebenarnya. Dan di titik inilah, cahaya mulai lahir bukan dari luar, tapi dari dalam diri yang akhirnya berdamai dengan masa lalu. Bagian 12. Ketika energi baik kembali, kebaikan tidak pernah hilang, ia hanya berputar. Apapun yang Anda beri doa, sabar, keikhlasan,
Bantuan kecil yang tulus semuanya akan kembali kepada Anda dalam bentuk yang lain, di waktu yang tepat. Anda mungkin tidak melihat hasilnya sekarang, tapi semesta mencatat setiap langkah kecil Anda, bahkan ketika orang lain tidak. Setiap kali Anda memilih untuk tetap lembut di dunia yang keras, Anda sedang mengubah arah energi hidup Anda. Kebaikan yang Anda tanam di tengah kekecewaan adalah magnet yang perlahan menarik keberkahan. Dan ketika waktunya tiba, energi itu akan kembali menghampiri Anda, bukan hanya membalas, tapi memulihkan. Tiba-tiba peluang muncul dari tempat yang tak terduga. Orang-orang baru datang membawa terang. Pintu yang dulu tertutup perlahan terbuka, seolah berkata, "Inilah waktumu." Itulah hukum lembut kehidupan, bahwa tidak ada yang hilang dari hati yang tulus. Semua kembali, dalam bentuk yang lebih indah dari yang pernah Anda bayangkan. Bagian 13. Perjalanan yang tidak sia-sia. Pernahkah Anda berpikir, mungkin semua ini sia-sia, karena Anda sudah berdoa, berusaha, menangis, menunggu, tapi hidup tetap tak berubah seperti harapan? Namun lihat lebih dalam, perubahan terbesar sering tidak terlihat dari luar. Ia terjadi diam-diam di dalam diri. Cara Anda menanggapi luka, cara Anda memaafkan, cara Anda tetap lembut meski pernah disakiti. Itulah bukti bahwa Anda sedang tumbuh. Perjalanan Anda tidak sia-sia. Setiap detik yang Anda gunakan untuk memahami, bukan membenci, adalah langkah menuju kedewasaan spiritual. Jangan remehkan proses yang pelan. Kupu-kupu tidak lahir dalam sehari. Ia harus melewati gelapnya kepompong, sepi yang panjang, dan diam yang menyesakkan. Namun ketika waktunya tiba, ia keluar dengan sayap baru, bukan lagi makhluk yang sama. Begitu pula dengan Anda. Hidup sedang membentuk sayap di dalam diri Anda. Bahkan jika sekarang yang Anda rasakan hanyalah diam dan gelap, percayalah, ketika saatnya tiba, Anda akan terbang dengan arah dan keindahan yang Anda belum pernah kenal sebelumnya. Bagian 14. Ketika hati mulai tenang, ada keindahan yang tidak bisa dijelaskan dengan kata-kata, yaitu ketika Anda tidak lagi menuntut penjelasan dari semesta, tapi mulai mempercayainya sepenuh hati. Anda berhenti memaksa waktu, Anda berhenti menuntut jawaban segera, dan perlahan, rasa tenang mulai tumbuh di antara kekacauan yang dulu menyelimuti. Tenang bukan berarti semua baik-baik saja. Tenang berarti Anda belajar menerima, bahkan ketika semuanya belum sempurna. Tenang berarti Anda tahu, meski jalan masih panjang, Anda sudah tidak sendirian. Rasa tenang adalah tanda bahwa Anda sudah selaras dengan aliran kehidupan. Anda berhenti melawan arus, dan mulai belajar berenang di dalamnya dengan lembut. Dan dari titik itu, hidup mulai berubah arah, bukan karena keajaiban datang, tetapi karena Anda sendiri telah menjadi keajaiban itu. Bagian 15. Saat semesta menyebut nama Anda, ada masa di mana Anda tidak lagi harus mencari pengakuan, karena saat sudah tiba, dunia akan menemukan Anda sendiri. Tanpa perlu memaksa, tanpa perlu menjelaskan, tanpa perlu membuktikan apapun. Semesta tahu waktu yang tepat untuk menyingkap nama Anda. Ketika hati sudah bersih dari luka, ketika niat sudah murni, ketika langkah sudah mantap dalam ketulusan, barulah jalan terbuka. Barulah orang yang tepat datang, barulah kesempatan menghampiri. Anda tidak perlu berlari mengejar takdir Anda. Yang perlu Anda lakukan adalah tetap menjadi cahaya, walau kecil, walau di tempat gelap. Karena cahaya tidak pernah meminta dilihat, ia akan terlihat dengan sendirinya. Ketika semesta menyebut nama Anda, segalanya terasa seolah disusun dengan harmoni. Orang yang dulu tak sengaja Anda bantu, tiba-tiba menjadi pintu rezeki. Doa yang dulu Anda panjatkan untuk orang lain, kini kembali sebagai perlindungan untuk Anda. Kebaikan yang Anda tanam tanpa pamrih, kini tumbuh menjadi kebun keberkahan di sekeliling Anda. Dan di saat itu, Anda akan mengerti, semua yang pernah Anda alami bukanlah kebetulan, melainkan bagian dari rencana yang sempurna. Setiap luka, setiap kehilangan, setiap doa yang tak terjawab, semuanya adalah nada-nada kecil yang kini membentuk melodi besar kehidupan Anda. Bagian 16. Saat Anda melepaskan dengan damai. Ada peristiwa dalam hidup yang tidak bisa diperbaiki, hanya bisa diterima. Dan penerimaan itu, pada akhirnya, adalah bentuk penyembuhan tertinggi. Anda tidak lagi menuntut mengapa hal itu terjadi, atau kenapa harus Anda yang mengalaminya. Anda hanya menghela napas panjang, dan berkata dalam hati, "Baiklah, mungkin memang begini jalannya." Di saat itu, sesuatu di dalam diri Anda berubah, bukan karena Anda menyerah, tapi karena Anda telah tumbuh.
Anda mulai memahami bahwa tidak semua hal harus bertahan untuk tetap bermakna. Beberapa hanya hadir untuk mengajarkan, bukan menetap. Ketika Anda belajar melepaskan dengan damai, Anda sedang membiarkan ruang baru terbuka. Dan di ruang itulah, hal-hal baik mulai berdatangan tanpa Anda paksa. Cinta yang lebih tulus, kesempatan yang lebih sesuai, ketenangan yang lebih dalam. Kehidupan memang tidak selalu memberi apa yang Anda inginkan, tapi ia selalu memberi apa yang Anda butuhkan untuk menjadi diri yang lebih bijak. Bagian 17. Ketika takdir mulai selaras. Ada saat di mana semua yang dulu terasa terpisah, tiba-tiba mulai saling terhubung. Anda mulai melihat pola. Anda mulai memahami bahwa kejadian-kejadian masa lalu ternyata bukan kesalahan, melainkan benang merah yang menuntun Anda ke arah yang benar. Takdir bekerja bukan dengan kebetulan, tapi dengan kesabaran. Ia menyusun hidup Anda seperti lukisan besar yang baru bisa dipahami jika dilihat dari jauh. Ketika hati Anda mulai tenang, takdir pun mulai bergerak lebih halus. Pintu yang dulu tertutup kini terbuka tanpa perlu diketuk keras. Pertemuan yang dulu Anda anggap biasa ternyata membawa makna mendalam. Dan doa-doa yang dulu seolah terlambat, tiba-tiba hadir di waktu yang paling tepat. Di titik ini, Anda mulai mengerti bahwa hidup tidak pernah benar-benar keluar dari jalur. Anda hanya sedang dibelokkan sedikit agar tiba di tempat yang lebih sesuai. Dan semua keterlambatan, semua rintangan, semua kesedihan ternyata hanyalah bagian dari penyelarasan. Bagian 18. Tanda-tanda kebangkitan energi baru. Setelah masa panjang kelelahan, Anda akan mulai merasakan sesuatu yang sulit dijelaskan. Hati Anda terasa lebih ringan, pikiran Anda lebih jernih, dan setiap hal kecil di sekitar Anda mulai tampak lebih indah dari biasanya. Itulah tanda bahwa energi baru sedang bangkit dalam diri Anda. Anda mulai tertarik pada hal-hal yang memberi ketenangan, bukan sekadar kesenangan. Anda lebih memilih diam daripada debat, lebih memilih mendoakan daripada mengeluh, lebih memilih berjalan perlahan daripada berlari tanpa arah. Energi lama yang dulu penuh luka mulai larut bersama waktu. Yang tersisa hanyalah kesadaran yang bersih bahwa Anda layak untuk bahagia tanpa harus membuktikan apapun. Dan saat itu, semesta ikut bergerak. Anda akan bertemu orang-orang yang selaras dengan energi baru Anda. Situasi-situasi yang dulu sulit kini terasa mudah. Hal-hal yang dulu tidak cocok kini berjalan alami. Kehidupan tidak lagi menjadi medan perang, tapi taman tempat Anda belajar mencintai keberadaan itu sendiri. Bagian 19. Kemenangan yang tidak perlu disorot. Kemenangan terbesar bukanlah ketika orang lain melihat Anda berhasil, tapi ketika Anda bisa menatap diri sendiri di cermin dan berkata, "Aku akhirnya damai." Tidak semua kemenangan datang dengan tepuk tangan. Beberapa hadir dalam bentuk keheningan. Ketika Anda berhasil memaafkan tanpa perlu pembenaran, ketika Anda bisa mencintai tanpa rasa takut, ketika Anda mampu bersyukur, bahkan atas hal-hal yang dulu membuat Anda menangis. Anda mungkin tidak lagi dikelilingi banyak orang, tapi Anda dikelilingi oleh ketenangan yang tidak bisa dibeli siapapun. Anda mungkin tidak lagi bicara sekeras dulu, tapi hati Anda berbicara lebih jujur dari sebelumnya. Itulah kemenangan sejati. Ketika Anda tidak lagi berperang dengan masa lalu, tidak lagi berlomba dengan siapapun, tidak lagi takut kehilangan, karena Anda tahu apa yang ditakdirkan untuk Anda tidak akan pernah terlewat. Bagian 20. Doa penutup untuk jiwa yang bertahan. Untuk Anda yang masih membaca sampai di sini, Anda adalah bukti bahwa keajaiban itu nyata, karena hanya jiwa yang kuat yang mampu bertahan sejauh ini tanpa kehilangan kelembutan hatinya. Izinkan saya menutup dengan doa yang lembut ini. Semoga setiap luka dalam hidup Anda berubah menjadi taman yang penuh hikmah. Semoga setiap kehilangan membuka jalan bagi pertemuan yang lebih indah. Semoga setiap air mata yang pernah jatuh menjadi benih yang menumbuhkan kebahagiaan baru. Semoga hati Anda selalu menjadi rumah yang penuh cahaya bagi siapapun yang singgah. Ketika malam datang dan Anda merasa sendiri, ingatlah bahwa tidak ada langkah Anda yang tak tercatat. Tidak ada doa yang sia-sia. Tidak ada cinta yang hilang di udara. Semuanya akan kembali satu persatu, dalam bentuk kebahagiaan, ketenangan, dan keberkahan yang telah menunggu Anda dengan sabar. Perjalanan Anda belum selesai, tapi Anda telah melewati bagian paling sulitnya, yaitu berani tetap hidup ketika segalanya terasa hilang. Dan kini, semesta menatap Anda dengan lembut, seolah berbisik, "Engkau telah bertahan, kini saatnya engkau terbang." Maka terbanglah, bukan untuk membuktikan, tapi untuk bersyukur. Bukan untuk berlari dari masa lalu,
tapi untuk menari di masa depan. Bukan untuk menjadi sempurna, tapi untuk menjadi utuh. Terima kasih telah bertahan, terima kasih telah memilih cahaya, dan terima kasih karena dengan keberanianmu, dunia menjadi sedikit lebih indah hari ini.